Ada lagi? Yuk, agak cepetan waktu kita sedikit. Jawab. Izin menjawab dari pertanyaan Zulfa ya, mengenai teori Darwin bahwa manusia berevolusi dari makhluk sejenis kera yang berjalan tegak hingga revolusi menjadi sempurna. Nah, pertanyaannya, apakah makhluk-makhluk itu yang nantinya berevolusi sebagai khalifah di muka bumi ini ataukah bukan? Jawabannya yaitu bukan. Sejarah dan teologi merupakan dua hal yang berbeda. Lebih tepat, jika opini tersebut seperti ini, sejarah adalah bentuk sains yang pembuktiannya berdasarkan fakta dan temuan sejarah, sedangkan teologis adalah keimanan yang sifatnya perihal kepercayaan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Izin menjawab pertanyaan yang Muhammad Nur Azura mengenai menurut Charles Darwin, apakah muasal spesies dari Afrika? Apa alasan Darwin mengatakan kenapa dari Afrikanya ya? Nah, bahwa menunjukkan dahulu itu di Afrika itu ditemukan adanya perkembangan Homo sapiens antara 200.000 sampai 150.000 juta tahun yang lalu. Mungkin seperti itu. Jadi bahwa anggota dari satu cabang Homo sapiens itu meninggalkan Afrika antara 125.000 dan 60.000 tahun yang lalu, bahwa dalam perjalanannya waktu Homo sapiens tersebut menghentikan populasi manusia yang lebih dini seperti manusia Neanderthal dan Homo erectus. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ana Nurul Aulia. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa dalam teori Darwin itu menyatakan bahwa suatu benda mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kesempurnaan. Berarti dalam teori tersebut mengalami evolusi. Nah, berarti pada generasi manusia pada zaman sekarang apakah bisa jadi masih berevolusi untuk masa depan? Kita balik lagi ke evolusi. Nah, evolusi itu merupakan proses perubahan pada seluruh bentuk kehidupan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, berarti setiap generasi itu organisme itu mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tuanya melalui gen. Nah, perubahan yang disebut mutasi ini. Nah, pada gen ini akan menghasilkan sifat baru pada keturunan suatu organisme. Nah, pada populasi suatu organisme itu juga beberapa sifat akan menjadi lebih umum, manakalanya yang lainnya akan menghilang. Nah, jadi menurut saya evolusi di sini itu lebih ke anak-anak kita selanjutnya gitu. Itu dari gen-gen orang tuanya. Mungkin dari saya seperti itu. Bagaimana, Anak? Baik, Teteh. Terima kasih atas penjelasannya. Teteh, apakah diizinkan lagi saya bertanya? Ya, tanya aja. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa generasi kita dari anak-anak ya. Nah, apakah
karena kita tidak tahu ke depannya akan suhu itu bagaimana dan juga keadaan bumi untuk masa depan itu bagaimana. Jadi pada manusia itu apakah akan berubah dari bentuk rambut atau kembali lagi ke manusia sebelumnya yang dikatakan oleh teori tersebut, atau manusia itu akan lebih baik dari pada sekarang, akan lebih canggih seperti teknologi pada zaman sekarang. Terima kasih. Saya agak kurang paham yang dimaksud lebih baik dan canggih teknologi itu seperti apa dulu. Karena menurut saya manusia dengan manusia dihubungkan menuju canggih ke teknologi itu seperti apa? Apakah manusianya menjadi robot atau gimana? Sebelum saya jawab. Tadi kan bentar dulu. Tadi kan pembahasannya bahwasanya apakah kita akan berubah nih gara-gara bumi itu panas banget atau tiba-tiba daerah Sukabumi itu dingin banget gitu. Kayak gitu kan. Nah, kenapa menyangkut-pautkannya dengan teknologi itu gimana? Coba lebih dijelaskan lagi gitu. Oh iya, Teteh mohon maaf, maksudnya itu apakah ada perubahan lagi dalam tubuh kita seperti tumbuhnya rambut menjadi misalkan yang tadinya seperti manusia pada zaman dulu itu ada bentuk kepalanya berubah, apakah nanti pada masa yang akan mendatang dengan kondisi yang berbeda, apakah itu akan berubah bentuk tubuh kita gitu menjadi yang lebih baik. Soalnya di sini kan disebutkan menuju kesempurnaannya, Teteh. Itu bagaimana? Mungkin izin menjawab ya. Kan kalau menurut teori evolusi Darwin itu kan spesies itu bisa mengalami perubahan seiring berjalan waktu karena adanya seleksi alam. Seleksi alam ini bisa karena makhluk hidup itu terpaksa beradaptasi ataupun adanya kompetensi dan yang tadi adaptasi juga. Jadi untuk di masa depan lebih baik atau tidak lebih baik itu tergantung dari mungkin lingkungannya, karena kan harus ada adaptasi. Menurut saya sih seperti itu ya. Oh iya, dan juga adaptasi juga dapat berupa mutasi genetik. Jadi bisa juga mengubah karakteristik fisik dari organisme juga bisa, seperti manusia juga bisa agar lebih menguntungkan dalam lingkungannya. Mungkin seperti itu, Anak. Terima kasih, Teteh. Oke, ada lagi? Sudah semua? Ada Bapak satu lagi. Yuk, jawab dulu. Yang pertanyaannya itu mengenai tadi dijelaskan pada Al-Quran bahwa Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dan kemudian dibentuk dengan bentuk sebaik-baiknya. Berarti manusia dari dulu hingga sekarang memiliki bentuk yang sama. Lalu bagaimana dengan bukti-bukti manusia purba? Apakah mereka juga manusia? Nah, di dalam Al-Quran ada menceritakan tentang kejadian manusia, namun juga diceritakan bahwa sebelum kejadian manusia atau Nabi Adam, ini sudah ada makhluk-makhluk lain. Tapi tidak diterangkan apa makhluk-makhluk lain itu. Boleh jadi makhluk-makhluk lain itu manusia purba. Kalau bisa kalau menurut literatur, kalau saya bisa beri gambaran seperti ini, kita punya alfabet A sampai Z. Saya sebut mulanya A, akhirnya Z. Ada gak antara A dan Z tersebut? Jadi dalam Islam itu tidak dijelaskan mengenai manusia purba, tapi memang ada manusia sebelum Nabi Adam seperti itu. Gimana? Oke ya, saya ada waktu sedikit, 10 menit.
pertanyaannya cuma lumayan banyak. Saya review aja beberapa yang mungkin biar kita tidak salah persepsi terkait dengan evolusi. Yang pertama mungkin tadi di yang evolusi vertebrata harusnya disajikan timeline waktunya. Misalnya Pisces itu pertama kali hadir di mana sih? Di tahun kapan? Amfibi itu tahun kapan? Gitu ya, di dalam timeline di yang waktu geologi yang pernah kita bahas di pertemuan awal. Jadi akan ketahuan sih sebetulnya, karena beberapa pernyataan tadi disampaikan bahwa ada dugaan bahwa reptil berasal dari amfibi, mamal dari reptil gitu ya. Nah, kalau kita lihat timelinenya dan beberapa bukti risetnya, misalnya amfibi sama Pisces itu apakah mereka satu zaman? Atau reptil itu zamannya itu di mana? Karena nanti bakal ada ditemukan beberapa fosil reptil yang hadir itu juga sejaman dengan Pisces, gitu ya. Jadi tidak berkembang dari Pisces jadi reptil, dari amfibi jadi reptil, gitu ya. Dalam timeline waktu. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus berpijaknya di dua hal. Yang pertama, memahami evolusi itu perubahan secara gradualnya. Kita lihat misalnya memang si ikan itu secara struktur di vertebrata dia strukturnya yang paling sederhana sampai ke mamalia yang paling kompleks gitu ya. Itu secara struktur memang seperti itu. Misalnya perkembangan jumlah ruang jantung misalnya secara strukturnya juga terus bertumbuh berkembang menjadi lebih sempurna. Terus misalnya juga dari alat gerak juga, terus dari habitat yang terus bisa berkembang dan lain-lain. Nah itu juga satu sisi. Tapi di sisi lain kita harus melihatnya kehadiran mereka dalam timeline waktu. Bahwa evolusi itu dia mengalami satu perubahan, ya tentu saja kita memahami evolusi dalam satu perubahan. Tetapi apakah evolusi ini berubah dari satu hewan menjadi hewan lain, nah itu yang harus kita pertanyakan lebih mendalam, karena bukti-bukti yang disajikan tidak sampai pada titik itu. Di sisi lain, sebagai umat Islam tentu kita memahami bahwa dan meyakini bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah, gitu ya. Termasuk manusia yang diciptakan sebagai makhluk hidup yang sebaik-baiknya. Jadi kalian mungkin bisa juga dibaca di surat At-Tin ayat 4. Tapi apakah itu juga misalnya menghentikan konsep evolusi bahwa sebetulnya evolusi tidak ada? Nah ini juga menarik, mungkin bakal nyambung ke beberapa pertanyaan tadi yang dari teman Anda. Misalnya kalau manusia sudah diciptakan sempurna, jadi siapa yang disebut manusia purba di fosil itu, gitu ya. Nah tadi juga disampaikan oleh teman Anda sebelum presentasi di materi radiasi mamalia bahwa sebetulnya spesies primata itu dulu sampai ribuan gitu ya, yang itu menjadi bahan yang sangat banyak bagi para evolusionis dengan berbagai konteks itu ya. Nah di konteks lain kita juga melihat bahwa fosil-fosil memang menunjukkan bahwa ada beberapa makhluk yang secara struktur itu menyerupai manusia modern sekarang gitu ya. Mulai dari struktur tulangnya, rangkanya, aktivitasnya gitu ya. Terus mungkin dari kalau dari volume otaknya dan lain-lain. Nah, kita hadir termasuk para ilmuwan adalah kelompok manusia di zaman modern gitu ya. Kelompok manusia yang saat Darwin mencetuskan ide itu, Darwin juga adalah manusia seperti kita. Bahkan jauh sebelum Darwin juga peradaban sudah jauh berkembang gitu ya. Dan dari timeline tentu ditemukan bahwa fosil-fosil yang dianggap oleh manusia modern bahwa itu adalah manusia purba itu sebenarnya jauh sebelum peradaban manusia modern. Nah, manusia itu ingin tahu sebetulnya, ya, terutama mungkin para ateis terutama ya yang tidak percaya pada Tuhan, sebetulnya manusia itu sebagai
manusia sekarang itu siapa nenek moyangnya? Karena Darwin berkeyakinan bahwa setiap makhluk hidup itu punya nenek moyang, ya, nggak mungkin tumbuh asal gitu. Nah, itu kepercayaan dasarnya itu yang menjadi daya kritis Darwin itu di situ. Bahwa nggak mungkin nih ada makhluk kalau sebelumnya nggak ada. Gitu ya. Teori-teori itu juga yang menekankan. Tetapi di sisi lain juga Anda harus percaya bahwa di Islam itu ada kun fayakun, gitu ya. Bahwa kita itu Allah itu bisa saja menciptakan apapun kalau dia berkehendak. Nah, jadi belajar evolusi itu pada ujungnya kalau menurut saya terutama terkait dengan tadi perkembangan vertebrata misalnya dari Pisces ke mamalia atau di mamalia sendiri terkait radiasi manusia sepertinya belum komprehensif nih kita bahas hari ini. Gitu. Saya minta kelompok yang tampil coba dibuat timeline waktunya. Gitu. Saya juga tadi saya nggak ngelihat yang tampil di manusia itu timeline waktu setiap itu tadi tampilin nggak gambarnya? Saya kurang nyimak. Misalnya Homo erectus ada di mana, Homo sapien ada di tahun berapa? Tadi tampilin nggak? Belum, Bapak. Nah, kayaknya itu harus ditampilkan karena kita bakal melihat gambar yang menunjukkan bahwa ada yang dianggap oleh kita teori Darwin manusia purba A menjadi B misalnya ya, ternyata si A dan B ini pernah hidup di satu zaman, ngerti nggak? Nah itu bukti yang sahih sebetulnya. Menurut Darwin itu si A ini lebih maju, si B ini lebih maju dari A. Jadi dugaannya si A ini lebih, saya lupa sih nama spesiesnya bisa Anda cari nanti, saya share nanti gambarnya. Ternyata dalam timeline waktunya mereka hidup di satu zaman. Cuman di belahan bumi yang berbeda. Paham nggak? Jadi kalau misalnya tadi dari A sampai Z, A jadi B, B jadi C, C jadi D, ternyata nggak gitu. Perkembangan manusia itu atau evolusi radiasi mamalia itu nggak gitu. Ada kenyataannya ada si A, B, dan C hidup di satu waktu di belahan bumi berbeda. Yang satu punah, yang satu berkembang, terus kemudian punah kayak gitu. Nah kalau dari sana berarti sebetulnya kita harus jadi yakin bahwa sebetulnya setiap makhluk itu diciptakan. Nah pertanyaan selanjutnya, kalau demikian, apa yang membuat kita manusia berasumsi A jadi B, B jadi C? Ya asumsi itu karena Allah itu luar biasa, dia menciptakan semua makhluk itu secara teratur. Dia dari yang sederhana sampai yang kompleks, gitu. Agar kita memang berpikir. Dan ujian kita sebetulnya, ujian kita terhadap manusia bahwa yang pertama, pengetahuan kita itu sangat terbatas di dunia ini. Ya, Allah itu menurunkan ilmunya itu ke dunia, untuk dipelajari manusia kan hanya sangat terbatas. Yang kedua, juga dari sekian pengetahuan yang Allah turunkan ke bumi ini, ya tentu saja menantang manusia, ujung-ujungnya tentang keimanan kita. Apakah kita sebagai umat muslim melihat fenomena evolusi itu seperti apa? Apakah akan semakin menguatkan kita percaya kepada Allah atau semakin meragukan? Nah, kita harus melihat dari sisi itu ya, sisi bahwa Allah menciptakan semua serba penuh keteraturan sehingga membuat kita mempelajarinya, punya pengetahuan memudahkan. Di sisi lain Allah juga menantang kita untuk berpikir gitu ya, untuk berpikir terus berpikir yang ujungnya ya tentu beriman semakin kuat kepada Allah. Nah, beberapa pertanyaan mungkin belum bisa Anda puas, Anda bisa menggali lebih banyak dari jawaban-jawaban tadi disampaikan. Mungkin ini juga sama nih, yang pertanyaan dari Zulfa juga tentang apa? Bahwa manusia, pertanyaannya bahwa makhluk-makhluk itu nanti berevolusi. Nah, tadi juga ada diskusi apakah manusia itu nanti akan berubah nggak ya ke depannya gitu ya secara struktur. Harusnya iya. Karena seperti kita jelaskan, kan asalnya dunia ini keyakinan kita bersama Nabi Adam dan Siti Hawa itu berdua. Tapi sekarang secara ras aja gitu udah sangat banyak. Ya.
rasnya dulu, rasnya sangat banyak. Kita itu dengan orang Afrika beda, dengan orang China beda, meskipun lebih dekat di Asia, mungkin dengan orang-orang Kaukasoid di Eropa beda gitu. Ya, jadi secara ini ya, secara struktur, padahal nenek moyangnya sama. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau teori evolusi Darwin itu mengatakan, yaitu katanya bilangnya gini, evolusi itu akan terjadi kalau si lengkung gen atau misalnya satu populasi itu semakin lama dia tidak berinteraksi dengan populasi lain. Jadi tidak ada aliran gen di situ. Jadi tidak ada pencampuran. Ada kemungkinan kalau mereka tetap kayak gitu, ini terpisah akan jadi semakin berbeda. Ya, orang Indonesia dengan orang Eropa itu kalau kita nggak ketemu itu bakal makin terus berbeda. Tapi karena ada aliran gen, orang Asia datang ke Eropa, orang Eropa datang ke Asia, mereka melakukan perkawinan antar ras gitu ya. Nah, aliran gen itu akan memastikan bahwa tidak akan semakin tidak banyak perbedaan itu. Sehingga untuk terjadinya evolusi berubah menjadi lebih jauh itu sangat kecil. Nyambung ke pertanyaan tadi yang tentang ikan migrasi, siapa tadi bertanya ikan migrasi? Konteks jawabannya bukan ke sana jawabannya. Yang dia tanyakan tuh tadi, apa hubungannya dengan lengkung gennya? Hewan itu beda dengan tumbuhan. Hewan itu dia motil, bisa bergerak. Kita ambil contoh ikan tadi yang ditanyakan. Ikan itu punya kemampuan migrasi. Karena dia punya kemampuan migrasi, maka dia akan bertemu dengan kelompok ikan lain. Beberapa jenis ikan tidak satu famili, mungkin tidak satu jenis, kemungkinan mereka juga bisa mengalami pertukaran gen gitu ya, persilangan gen gitu dan lain-lain. Itu akan sangat membantu untuk mengakibatkan tidak terjadinya spesiasi gitu ya. Jadi keragamannya akan semakin berkurang dari aspek itunya. Tapi dari keunikan gennya banyak muncul yang baru. Beda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu karena dia diam, dia beradaptasi di situ. Secara alami, tumbuhan itu dia punya jalur perubahannya luar biasa gitu ya. Bisa karena kemampuan dia harus beradaptasi. Bisa jadi suatu saat ada tumbuhan yang nggak bisa hidup di tanah beracun misalnya karena limbah. Karena dia beradaptasi, nanti keturunannya akhirnya bisa tinggal di situ. Gitu. Karena keturunan tinggal di situ ada kemungkinan dari komposisi gen di tubuhnya berubah karena dia harus beradaptasi dan lain-lain sehingga bisa jadi nanti bakal berubah menjadi spesies berbeda jauh dari induknya. Nah, di hewan itu cenderung lebih lambat gitu terjadinya. Padahal yang kita bahas selama ini tuh evolusi itu hewan gitu ya. Termasuk di di manusia tadi, mungkin di ikan tadi ya. Proses-proses migrasi, perpindahan itu akan mengurangi peluang-peluang terjadinya spesies. Gitu. Jadi ya beberapa tahun ke depan mungkin ya kita bakal ketemu karakteristik orang-orang yang baru. Tetapi secara umum, Pithecanthropus itu punya ciri yang nggak akan berubah, misalnya ya, berjalan tegak gitu ya, bahkan volume otaknya sekian, bukan IQ ya, volume otaknya sekian, misalkan strukturnya kayak gitu ya, itu bakal tetap kayak gitu. Ya. Kelainan-kelainan kayak model jarinya jadi dari 5 jadi 6 misalnya ya, yang polidaktil itu kan bagian dari proses untuk berubah dia, tetapi evolusi punya mekanismenya, misalnya untuk agar tidak terjadi misalnya yang polidaktil, ada kemungkinan kalau dia ketemu gen yang homozigot dia meninggal gitu kan, itu bagian cara-cara oleh Allah dibatasinya gitu ya. Banyak banget sebetulnya dalam pewarisan sifat yang pada ujungnya letal gitu ya.
Fetal itu berarti dia bakal mati gitu ya di usia muda barangkali, tidak, atau steril, tidak bisa menghasilkan keturunan gitu ya. Itu juga salah satu mekanisme agar tidak tadi perubahan tuh bisa berubah nggak ya, jarinya jadi 6 misalnya semua keturunannya, kepalanya jadi 2 misalnya gitu. Nah, itu kan ada mekanismenya. Gitu. Jadi Allah telah menciptakan itu betul bahwa manusia itu dengan sebaik-baiknya. Tapi bukan berarti tadi dia tuh bakal gitu aja, enggak. Mungkin jadi berubah nggak warna kulit, mungkin aja kan berubah warna kulit karena ekspresi. Tapi kan tidak berubah dasarnya dia sebagai manusia modern, manusia yang diciptakan oleh Allah itu nggak berubah, gitu ya. Jadi prinsipnya gitulah. Menarik sih sebetulnya topik ini. Anda mungkin barangkali bisa lebih banyak menggalinya ya. Nanti bisa banyak menggali, melihat apa ya, pertanyaan cukup banyak tapi belum banyak kejawab dengan bagus tadi. Tolong dicari beberapa karena waktu saya terbatas juga ya. Apa tadi saya ada penasaran sedikit. Oh ya, mungkin manusia kenapa dari Afrika katanya tadi ada nanya gitu. Pada dasarnya Darwin mengatakan itu sebetulnya penelitian terbaru Anda bisa cari tentang genom manusia gitu ya. Hampir semua para ahli memang sepakat bahwa aliran gen pertama kali yang diduga sebagai manusia modern itu ya dari Afrika. Ada teorinya namanya out of Africa kalau nggak salah. Jadi Anda bisa cari tentang teori out of Africa bahwa kemungkinan nenek moyang manusia itu manusia modern itu dari Afrika, gitu ya. Kalau nggak salah Afrika Timur, atau kalau nggak salah dari Afrika Timur atau Afrika Selatan, Afrika Timur kayaknya sepakat bahwa asalnya itu dari sana yang mengalami migrasi menyebar ke seluruh dunia. Nah, pertanyaan selanjutnya dalam konteks kita, coba deh Anda hubungkan sebetulnya Nabi Adam tuh di mana pertama kali tinggal, gitu ya, atau dipertemukannya di mana, gitu ya, Adam dan Hawa. Karena sejarah tentang Adam dan Hawa juga sangat terbatas kan, gitu. Kalau dari aspek itu ya. Tapi sejauh ini para ahli sepakat bahwa kemungkinan besar manusia modern itu berasal dari Afrika. Tapi tidak berbicara warna kulit ya, warna dan lain, tapi dia pokoknya dari Afrika yang menyebar ke seluruh dunia. Terus mungkin tadi satu lagi sebelum ada kuliah nggak tingkat 1 ada kuliah ya? Ada kuliah lagi sekarang 10.20 tingkat 1? Bentar ya. Komodo itu berevolusi nggak ya Komodo? Komodo itu salah satu hewan purba. Gitu. Apakah dia berevolusi? Ya tentu saja ada proses berevolusi. Anda bisa carilah. Tapi dia nenek moyangnya apa bisa Anda cari. Tapi dia salah satu kelompok kadal yang bertahan sampai sekarang. Gitu. Karena kan tadi disampaikan teman Anda sudah banyak mengalami kepunahan, gitu ya. Tapi si Komodo ini enggak, kalau nggak salah migrasi. Yang pertama dia ada di Afrika, di Australia. Dari Australia bisa dilihat. Ada beberapa literatur terbaru tentang urutan genom pada Komodo. Coba Anda cari baca. Bagaimana sih urutan genom pada Komodo itu? Gitu. Dia lebih dekat kemana? Gitu. Terus apa tadi? Reptil tidak tersebar ke benua Antartika, kenapa? Jadi Anda harus jawabnya itu memang betul tadi suhu, tapi Anda harus jawabnya itu dari aspek dia hewan berdarah panas, berdarah dingin itu. Apakah dia polikio, kerem, atau bukan? Gitu. Karena kelompok reptil itu umumnya dia hewan berdarah dingin. Dia akan meningkatkan suhu tubuhnya, memerlukan panas dari luar. Nah sekarang kalau dia di benua Antartika, ya kapan dia manasin tubuhnya? Jadi kalau dia nggak bisa mencapai suhu optimum di tubuhnya,
maka dia tidak bisa melakukan proses metabolisme, ya mati ya, gitu. Makanya nggak bisa dia terlalu dingin. Ya. Kalau manusia bisa nggak? Ya bisa. Kalau manusia, ikan bisa nggak? Bisa, karena dia bisa menghasilkan panas dari dalam kan. Kita dengan nggak usah berjemur kan, kalau ingin panas badan itu ya tinggal misalkan makan gitu ya. Ketika makan proses metabolisme membuat tubuh kita hangat. Tapi kalau reptil nggak bisa, dia harus berjemur, nggak bisa dengan makan jadi hangat, harus berjemur panas dari luar, udah naik suhunya, dia mengkonsumsi makanan untuk mempertahankan itunya, ya gitu caranya gitu. Bersyukur Anda tidak termasuk hewan manusia berdarah dingin, gitu. Nanti jadi pembunuh ya, yang berdarah dingin. Nah, saya nggak tahu kalau pembunuh berdarah dingin itu apa moyan heula, rek mayanana moyan heula dina batu gitu ya di luar, berjemur baru yang membunuh. Kita mah suka jadi bingung, tapi nggak tepat juga sih istilah berdarah panas berdarah dingin itu nggak tepat sebetulnya memang. Hewan berdarah panas, hewan berdarah dingin itu terjemahan yang menurut saya nggak pas. Gitu. Jadi apa ya, saya kurang setuju istilah itu. Anda bisa cari deh. Ada yang pernah ngebahas itu kalau nggak salah. Tepatnya apa ya gitu, menyebut hewan berdarah panas berdarah dingin itu nggak pas. Memang nggak pas. Bayangin aja kalau kita mengelompokkan hewan berdasarkan darahnya, disembelih misalnya oleh seorang anak, menyembelih hewan yang berdarah panas berdarah dingin. Pas ditumpahin darahnya dipegang, ada yang panas ada yang dingin, nggak gitu. Jadi terjemahannya nggak pas. Ya. Mungkin lebih tepatnya poikiloterm gitu, tapi terlalu ilmiah juga ya, maksudnya apa, hewan ya amannya hewan yang memerlukan panas panjangan juga ya, ya Anda carilah istilahnya. Mungkin lebih mudah menjelaskan dengan bahasa ilmiah, poikilo ya, term. Terus satu lagi tadi yang agak oh ya, tapi saya ingin nanya dulu ke kelompok yang tampil ya. Yang pertama yang Pisces. Agnatha dan Gnatostomata tadi itu superkelas ya. Kalau Piscesnya sendiri apa? Kan kalau reptil itu kelas ya. Reptil kelas, apes kelas ya. Mamal itu kelas. Tapi khusus di amfibi kelas, khusus di Pisces dia ada, kita mengenal superkelas. Superkelasnya itu bukan Piscesnya malah kalau yang tadi itu. Tapi di bawah Piscesnya Agnatha dan Gnatostomata. Nah, jadi kalau si Piscesnya itu apa? Di atas superkelas itu apa? Chondrichthyes, Osteichthyes itu apa? Di Gnatostomata. Ayo, ada yang bisa jawab kelompok 1? Bapak, kan tadi Chondrichthyes sama Osteichthyes tuh kok kelasnya dari kelas superkelas Gnatostomata. Terus? Dan kalau dari kelas itu tuh Jadi gimana? Bapak untuk Pisces, Zakia sendiri tidak tahu, cuma Zakia klasifikasi Piscesnya. Tapi untuk Pisces sendiri Zakia tidak tahu Pak. Boleh Bapak memperdalam materinya? Ah ya, nanti Anda cari, nanti bakal ketemu sih di materi vertebrata ya. Tapi prinsipnya si Piscesnya itu dia superkelasnya itu Piscesnya. Ya, jadi bukan superkelasnya itu bukan Agnatha. Agnatha itu dia kelas. Agnatha kelas. Ada satu kelompok lagi Gnatostomata, tapi Gnatostomata dibagi 2 kelas. Ya, Chondrichthyes dan Osteichthyes. Jadi Pisces itu punya 3 kelas, Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes. Ya, yang Osteichthyes dan Chondrichthyes itu 2 kelas ini adalah bisa juga dikelompokkan dalam satu kelas besar namanya Gnatostomata.
Gitu ya. Jadi kalau dia udah superclass, kebayang Piscesnya apa? Gitu. Jadi superclassnya itu adalah Pisces. Ya. Jadi nanti di sistem klasifikasi tolong hati-hati juga, karena kalau di sekolah masih banyak menyebutkan Pisces itu dia kelas. Nggak salah juga, emang dulu kayak gitu. Tapi dalam perkembangan klasifikasi yang semakin kompleks, dia naik menjadi superclass. Ya. Oke, itu sekarang Anda juga belajar. Saya cukupkan barangkali sekian untuk pertemuan evolusi. Ya, mohon maaf lewat banget sampai 15 menit. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Ya, kita tutup alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Satu boleh, Tim.